maksudnya. Jadi poin penting itu aja ya, Bung Refli, nggak usah terlalu lama. Yang penting hak protes kita ini jangan diabaikan, dan teman-teman di TPU di Indonesia jangan kecewa, jangan gusar, jangan lemah. Kita ini tetap melawan dalam arti koridor hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Parditalopi Kabupaten Bulukumba. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya sahabat, bahwa di kubu TPUA atau di kubu para pemburu ijazah Pak Jokowi itu memang betul-betul sudah pecah kongsi. Dan ini sudah ada beritanya baru saja, di mana Egy Sujana ternyata benar-benar dipecat sebagai klaim dari TPUA yang ditandatangani langsung oleh Ahmad Kossinuddin atau si Tompel ex HTI. Pantas saja dalam percakapan sebelumnya ketika si Tompel ketemu dengan relawan Pak Jokowi dan bicara soal Egy Sujana, si Tompel tidak menanggapi hal tersebut, malah dia tertunduk diam, sepertinya dia menaruh kejengkelan terhadap Egy Sujana. Nah, ini saya bacakan apa yang menyebabkan Egy Sujana dipecat sebagai klien. Pengacara pecat klien, tim advokasi akademisi dan aktivis cabut kuasa atas Egy Sujana. Sebuah langkah hukum yang tidak lazim terjadi di lingkar advokasi. Tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis secara resmi mencabut kuasa hukum terhadap klaimnya Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI. Keputusan ini dinyatakan dalam surat bernomor 12 PK-7/2025 yang ditandatangani langsung oleh Ahmad Kossinuddin SH selaku koordinator non litigasi. Nah, ini beritanya. Jadi boleh jadi ini dia lakukan karena Egy Sujana memang sepertinya dalam banyak hal dia tidak sepakat dengan pola atau strategi para pemburu ijazah yang lain, terutama si Rismond dan si Kossinuddin ini. Saya lanjut ya. Langkah kontroversial ini berdasarkan keputusan rapat tim yang digelar pada 11 Juli 2025. Dalam suratnya, tim menyampaikan bahwa pencabutan kuasa dilakukan menyusul beberapa tindakan Egy yang dianggap melanggar kesepakatan serta tata kelola internal tim advokasi. Tim menyebut 3 alasan pokok penghentian kuasa. Yang pertama, ketidakhadiran Egy dalam sejumlah rapat penting. Jadi banyak rapat katanya di mana Egy Sujana sebagai klaim itu tidak hadir. Yang kedua, pelibatan advokat di luar tim tanpa koordinasi, termasuk nama-nama seperti Kapitra Ampera, Abdullah Al-Katiri, dan Eli Dinetti. Nah, ini juga yang membuat mereka protes. Jadi ada beberapa pengacara yang disuit masuk oleh Egy Sujana tanpa koordinasi dengan tim mereka yang lebih duluan bergerak. Nah, yang ketiga adalah keputusan sepihak dalam gelar perkara khusus di Barreskrim pada 9 Juli 2025 yang menimbulkan ketegangan internal tim. Ya, kita tahu memang bahwa pada saat selesai gelar perkara khusus, Egy Sujana langsung speak up ke publik bahwa dia walk out, dan bahkan di situ juga dia sudah menyatakan diri mundur dari TPUA. Nah, ini 3 hal inilah yang membuat Egy Sujana ini dipecat oleh Kossinuddin. Nah, tentu langkah ini sontak mengundang reaksi keras dari sejumlah pihak di sekitar Egy Sujana. Beberapa kolega bahkan menyebut tindakan ini sebagai bentuk sensasi murahan dan melanggar etika profesi advokat. Dan dianggap ngelunjak ini Kossinuddin CS ya. Nah, intinya bahwa yang terjadi hari ini sahabat, kita sudah menyaksikan sendiri. Mereka memang sepertinya sudah betul-betul keteteran ya. Sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa menghadapi situasi yang ada. Apalagi kita tahu bahwa Mabes Polri juga sudah menyatakan penghentian kasus ijazah palsu yang merupakan tuntutan daripada Egy Sujana. Oleh karenanya, apa yang terjadi hari ini ya tentu masing-masing berupaya menyelamatkan diri. Nah, Egy Sujana lebih awal sudah hengkang dari Indonesia,
Dia ke London dan bahkan hari ini itu sampai 350 km dari kota London. Luar biasa Egy Sujana ini menyembunyikan diri. Nah, ini ada video terbarunya Egy Sujana, bagaimana dia podcast dengan Refli Harun, dan ada beberapa pesan yang dia tujukan kepada TPUA, dan bisa saja pesan ini dia sampaikan karena belum tahu informasi bahwa dia sudah dipecat sebagai klien. Ini videonya. Dan teman-teman di TPUA di Indonesia, jangan kecewa, jangan gusar, jangan lemah. Kita ini tetap melawan dalam arti koridor hukum. Oleh karena itu saya minta teman-teman TPUA yang di Indonesia, karena ini situasinya saya kan di luar negeri, sedang juga pemulihan kesehatan, ya. Cuma sakit saya ini bukan sakit luar. Sakit apa? Sakit sembuh gitu loh. Maksudnya nggak pakai kursi roda lagi. Tapi yang di dalam ini kanker usus saya ini, jadi serius. Harus ada proses yang benar gitu, Bung Refli. Jadi karena itu fitnah-fitnah yang buat kita ini adalah satu fitnah keji, terutama kok yang saya heran institusi polisi yang begitu besar dan dibayari oleh pajak, oleh APBN kita ini. Saya itu bayar pajak, Refli bayar pajak, everybody orang Indonesia bayar pajak. Kok dipakai untuk menggunakan kepentingan Jokowi? Kepentingan gitu. Jokowi. Ini penyimpangan yang luar biasa. Prabowo ulah cicing wae Prabowo. Prabowo yang ngomong. Ini diam aja, itu bahasa Sunda. Kalau bahasa Palembang apa tuh cicing wae? Diam aja. Diam baik, jangan diam baik. Ini udah kenapa? Katanya presiden nggak bisa ikut campur. Bagaimana logikanya nggak ikut campur? Presiden itu atasannya polisi. Presiden itu atasannya jaksa yang bicara wilayah hukum. Kok ketika situasi nggak boleh turun dong. Logika struktur kekuasaan tuh jangan dipelintir-pelintir begitu. Ya, jadi saya minta, itu nota protes saya tujukan kepada Bapak Presiden Prabowo, tolong dengan hormat, nota protes ini resmi. Saya di pemerintahan nih, di kedutaan nih, ya jelas kok. Nanti videonya ada lagi. Itu wilayah Republik Indonesia, dia hukum Indonesia. Jadi saya duta besar itu berkuasa penuh mewakili Anda Presiden di sini. Jadi saya sampaikan protes di sini ya kepada negeri, karena saya bisa podcast di jalanan di London itu bisa di London, tapi kan nggak ada nilai hukum kalau tidak di kedutaan besar, itu maksudnya. Jadi poin penting itu aja, Bung Refli, nggak usah terlalu lama. Yang penting hak protes kita ini jangan diabaikan. Dan teman-teman di TPUA di Indonesia, jangan kecewa, jangan gusar, jangan lemah. Kita ini tetap melawan dalam arti koridor hukum. Kita ini benar secara prosedur hukum. Ya, suruh lumas kita lumas. Oke, saya kira jelas ya. Hal ini memang bertanda buruk neraka bagi mereka semua. Jadi hari ini sekali lagi barisan pendukung Jokowi atau Pak Jokowi sendiri betul-betul di atas angin dengan situasi perpecahan yang terjadi di internal mereka, sahabat. Oleh karena itu wajar saja kalau relawan Pak Jokowi yang selama ini mendampingi kasus ini itu riang gembira, sebab bagaimanapun juga kemenangan sudah di depan mata. Tak kala lawan sudah pecah kongsi, lawan sudah saling serang satu sama lain, maka sesungguhnya pertahanan mereka terbuka dengan lebar. Dan posisi ini tentu sekali lagi sangat tidak menguntungkan bagi Roy Panji CS maupun Rismon Sianipar dan Dr. Tipa. Oleh karena itu momentum ini memberikan ketegasan bahwa posisi Roy Suryo maupun seluruh kawan-kawannya terpuruk. Apalagi pengacara si Tompel ini yang memang dari dulu sampai hari ini tidak ada satupun kliennya yang dia menangkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.